Puji Tuhan, selamat sore, selamat kita kembali untuk datang dan beribadah kepada Tuhan. Biarlah waktu yang indah ini kita gunakan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian, Kau Allah yang maha tinggi, Kau Allah yang maha besar. Biarlah ini boleh menjadi pengakuan kita bahwa Tuhan itu besar di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci. Mari kita angkat pujian ini dengan segenap hati. Biarlah ini boleh menjadi nyanyian kita, doa kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu maha besar dan maha tinggi. Haleluya. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus, luar biasa. Sekali lagi katakan, Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, yang maha tinggi, Dialah yang maha suci. Katakan Dia Yesus, Raja damai. Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus, luar biasa. Katakan kami bangga Tuhan Yesus, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Katakan kami bangga Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan ini bersama-sama. Biarlah pujian ini sebagai doa kita buat Tuhan. Kalau Tuhan itu maha tinggi dan maha suci. Haleluya Yesus. Haleluya. Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dia yang maha besar, Dia yang maha besar. Dialah Yesus yang luar biasa. Dialah Yesus,
Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Mari Ibu, kita nyanyikan ini dengan segenap hati. Biarlah ini boleh menjadi dupa yang harum untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita banggakan Tuhan, kita muliakan Tuhan, kita pujikan Tuhan, bahwa Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha suci. Haleluya Yesus, haleluya. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Katakan kami memuji, kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Sekali lagi katakan kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, buat sore hari ini kami rindu memuji dan menyembah Engkau. Segenap kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami akan memuji, memuliakan Tuhan. Kami akan membesarkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah ibadah wanita sore hari ini. Kami percaya Tuhan menjamah kami. Roh Kudus-Mu senantiasa ada di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Kami serahkan ibadah sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita angkat pujian. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Biarlah Tuhan yang tetap kita puji dan kita besarkan. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Katakan besarlah
kita aman dan berlindung di dalam naungan Tuhan. Haleluya. Hanya Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Haleluya, Yesus Allah perkasa. Haleluya. Kasa, katakan besarlah Tuhan dan layak Tuhan. Segala Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya. Haleluya. Kekallah kuasa-Nya, aman berlindung. Haleluya. Dalam naungan-Nya, Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Katakan Yesus Allah perkasa. Allah perkasa. Sekali lagi katakan Yesus Allah perkasa. Allah perkasa. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir senantiasa di dalam hati kita, senantiasa di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu Tuhan. Jiwaku tenang bersama dalam naungan-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah kita buka hati kita untuk dijamah Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Katakan Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkan. Engkaulah dalamku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah yang menyertaiku. Katakan sekali lagi, yang menyertaiku. Haleluya. Buka hati, tuh jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu
waktu dan selanjutnya kami serahkan buat hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Serahkanmu di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di atasmu. Amin, haleluya Yesus. Amin, terima kasih. Inilah Tuhan yang menjadi pengakuan kami bersama. Mari ya Allah Roh Kudus, Engkau bekerja di dalam setiap hati kami. Baik kami yang menyampaikan firman-Mu, baik yang datang ibadah di wanita, Engkau persatukan hati kami untuk memperoleh urapan kuasa-Mu, sehingga kami boleh menerima berkat yang daripada Engkau. Biarlah pujian sudah yang kami naikkan di hadirat Engkau boleh menyenangkan hati Engkau. Dan tiba saatnya kami diberkati melalui firman Tuhan pada saat sore hari ini. Sekali lagi Engkau persatukan hati kami dengan pimpinan dan urapan Roh Kudus-Mu. Hanya Roh Kudus yang bisa membuka setiap hati kami. Hanya Roh Kudus yang bisa mengerti setiap rencana di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan siap menerima firman Tuhan pada saat sore hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji akan nama Tuhan, saya ucapkan selamat sore, selamat berbakti di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus, di mana melalui Bapak dan Ibu Gembala beserta Ketua Kaum Wanita, saya masih dipercayakan untuk kita sama-sama belajar di dalam firman Tuhan. Sore ini saya akan memberi tema, karena waktu juga ya, yaitu menerima keadaan. Nah, tema ini dengan judul menerima keadaan ini memang saya alami. Ya, saya harus bisa menerima keadaan. Mari kita baca di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya ulangi, nanti saya kita hanya belajar sampai yang mengasihi Dia ya. Jadi kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sebab kalau ayat yang bawahnya itu ada tersendiri pelajaran. Kalau kita pelajari ya. Ayat ini memuat kebenaran, kalau kita gali itu seperti sumur atau mata air yang tidak pernah kering. Sungguh luar biasa. Mungkin ayat ini menjadi ayat emas bagi setiap ibu-ibu. Ayat ini sering kali didengar oleh ibu-ibu. Ya. Tapi saat sore hari ini kita akan belajar. Belajar bersama-sama. Saya ulang ya. Ini nanti tampilkan ini terus sebab hanya satu ayat. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Yang artinya Allah itu selalu hadir, Allah itu selalu terlibat, dan Allah itu turut bekerja dalam segala perkara. Baik perkara itu baik, baik perkara itu tidak baik.
Nah, itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Tentunya kita sangat mudah merespon, mengamenkan apabila ayat ini bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara yang baik. Amin. Yes. Tetapi tidak mudah kita mengakui bahwa Allah itu hadir, bahwa Allah itu terlibat, bahwa Allah itu turut bekerja di saat kita mengalami situasi dan keadaan yang menyakitkan, yang terlukai, yang teraniaya, yang dihina, yang dilecehkan, pokoknya banyak hal yang dirugikan, yang tidak baik. Bisakah kita mengaminkan dan merespon bahwa Allah itu turut bekerja? Belum tentu. Contoh pribadi saya, akan saya beri kesaksian. Sebetulnya banyak yang sudah tahu. Kalau saya itu jualan nasi ampok di SD Pare 2 dekat taman itu dari jam pagi ya sampai habis. Kalau sepi ya sampai siang jam setengah 10. Kalau lari jam 7, setengah 8, jam 8 sudah habis. Kalau hari puasa, kalau bulan puasa, tentunya kami tidak jualan, toleran ya, sebab kami di pinggir jalan. Saya jual bunga hias yang di pot. Kemarin itu saya dititipi ponaan kue-kue lebaran, dan maraknya yang lagi viral juga saya kerjakan, yaitu penukaran uang baru. Lah, di sini di penukaran uang baru, dan saya ingat betul tanggal 21 April mau lebaran, jam 11 siang itu terjadi. Saya pikir saya tidak mungkin itu terjadi, tapi nyata saya alami dan Pak Jono. Sebab saya tuh kemana-mana mesti sama Pak Jono, ya tinggal berdua ya. Dan saat itu adalah jalan ceritanya, ada pas jam 11 seorang pemuda menghampiri, siapa yang punya lapak ini? Saya bilang, aku Mas. Dia turun dari sepeda motor, terus nyalami Pak Jono yang lagi biasa kalau nungguin saya duduk dan sandar di temboknya SD. Nyalami, lali Pak, ini naik bahasa Jawa apa bahasa Indonesia? Sebab waktu itu terjadinya bahasa Jawa. Nanti yang Manado biar tanya ya, ada. Piye Pak kabare, lali tah mbek aku. Pak Jono ya hanya senyum-senyum, memang nggak ingat siapa dia. Terus saya langsung ambil, piye Mas ini? Berapa Bu per 100-nya? Ya 10.000, saya bilang begitu. Saya mau tukar uang 5.000-an. Oke. Saya tanya, berapa? 5 juta. Wow, saya bilang gitu. Wow, aku. Tunggu ya 1 jam, kalau mau 5 juta, 5.000-an. Sebab masih dalam tanggal-tanggal segitu tuh masih sepi, kita cuma bawa 2,5-an paling enggak saat itu, dan pagi itu sudah laku. Enggak ada Mas, kalau mau ya 1 jam lah paling lama tunggu di sini, dia juga enggak mau. Terus tinggal berapa Bu uang yang 5.000-an, saat itu sekitar 700 atau 800. Tapi kalau campur ada Mas 1.900.000 karena pagi sudah laku ya. Terus dia telepon, terus bilang sama saya, Bu nanti kalau uang 2.000-an istri saya nggak mau, boleh kembali? Oke, boleh kembali. Ya udah Bu, saya bawa uang, saya mau uangnya itu, dan biar saya sama bapaknya ikut saya. Ya kita orangnya terlalu percaya ya. Ya dibawa sama Pak Jono. Tasnya itu ada sendiri, saya kasihkan. Terus dibonceng, situ loh Pak, dekat rumahku. Enggak taunya loh diturunkan di depan situ. Turun di pos. Terus anak ini bilang gini, ini loh Pak rumahku. Pak Jono ya kaget dong, kita loh
orang Pare. Saya juga pernah tinggal di tengah-tengah gereja sebelum Bu Sri. Tahu itu rumahnya toko anyar. Pak Jono pun bilang, itu loh rumahnya toko anyar sama toko subur ya dulu itu. Yo Pak, sudah saya beli yuk, dari Etan sampai Ngulon loh. Begitu. Pak Jono itu sudah sadar. Pak tak nginguk, tak lihat bojoku masih rapat, dia Ngetan belok di Langgar. Dilihat aja sama Pak Jono. Balik lagi di pos. Loh, kalaupun itu rumahnya kenapa nggak masuk di situ kalaupun kita sudah sadar ya. Nah, setelah itu balik, Pak, istriku masih rapat. Uangnya boleh saya bawa. Pak Jono itu masih megangi tasnya begini. Diam aja katanya, kata Pak Jono begitu. Kalau Bapak nggak percaya, nggak jadi nggak apa-apa. Loh, sudah bilang begitu sebetulnya. Ya udah dikasihkan tasnya itu, tempat uang itu. Nggak usah sama tasnya. Uang barunya aja saya taruh di jok. Puji Tuhan, kalaupun sama tasnya itu ada uang 600 sama 1.900.000, 2,5 juta. Tapi puji Tuhan, saya kena 1.900.000. Bagi saya dan suami itu banyak. Karena pun komisi saya jual 1 bulan itu loh nggak nututi. Terus dikasih hat, orangnya pergi lagi Ngetan. Baru di situ Pak Jono sadar, loh uangnya kok dibawa, tak kasihkan. Ditututilah dengan kakinya yang sakit, katanya dia nirukan gitu. Terus nggak ada, dia naik sepeda motor masuk ke depan sana sudah jalan Wiles dan Plas. Terus dia balik, dia telepon dengan gemetarnya ya, terdengar itu dari suara. Iyo piye yang, maaf saya memang terbiasa ya panggil yang. Dek, uangnya dibawa orangnya. Lah terus kamu di mana? Aku di depan gereja ini sudah ngoplok ya. Ya sudah kamu tunggu di situ. Wes gak usah dipikir itu duit hilang. Saya bilang gitu. Terus saya bilang gini, aduh siapa ini yang dekat? Yang dekat anak saya di Gadungan. Saya telepon Ibu Rianti Supono. Ada anaknya Vita mungkin aku ngono. Halo, ya Deh, piye? Tolong Vita suruh jemput Pak D di depan gereja. Enek opo Deh? Wes nanti ceritanya. Katanya Bu Rianti dengar suara saya itu dengan bergetarnya ya. Ya wes, ya Deh saiki sekarang. Vita naik. Dihampiri Vita, dijemput Vita dan dikembalikan lagi di lapak. Saya sudah beres-beres, saya langsung ajak pulang. Yang pertama, saya harus ya ngopeni suami saya dulu. Sebab saat-saat ini Pak Jono kena jantung. Kalau kumat gitu ya, maksudku kena sesuatu yang kaget, nafasnya itu susah. Jadi pertolongan pertama sampai di rumah, saya ini kaosnya buka, saya belonyoi depan sama belakang. Sambil saya suruh angkat tangan, ambil nafas pelan-pelan, terus saya gosok dan mana yang sakit itu saya tekan. Mesti begitu. Setelah reda, sudah biasa, saya kasih obat. Setelah itu dia bilang begini, kenapa Tuhan? Dia sudah bilang kenapa Tuhan? Saya langsung stop. Jangan salahkan Tuhan. Koreksi iman kita saat-saat ini. Dia tetap ngomong terus, saya ini loh anak Tuhan, dari kecil sudah kenal Tuhan. Sebab orang Kristen kalau kena gendam itu dipertanyakan. Dia sendiri yang ngomong, sebab dia setelah beberapa hari saya tanya, saya pernah dengar khotbah tentang gendam. Sebetulnya saya sama suami tidak pernah percaya. Tapi kenapa harus terjadi? Nah ini kenapa harus terjadi Tuhan? Itu nyata.
Begitu juga di saat-saat seperti itu yang benar-benar kita rasakan. Mesti yang pertama, kenapa? Mungkin bukan hanya kita dirugikan ya. Mungkin di saat kita ditinggal oleh, orang yang kita sayangi. Seperti Bu Lili Catur ditinggal oleh Om Yunus, Ibu Edi, yang baru-baru ini Bu Miske ya, orang tua yang dikasih. Mengapa ini harus terjadi? Tetapi itu nyata. Nah, di saat kita benar-benar mengalaminya sendiri, kita nggak berani mengakui, nggak bisa mengakui bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala perkara. Di saat perkara yang sesulit apapun, kalau kita benar-benar mengalami, kita tidak bisa mengakui bahwa Allah hadir. Yang bisa mengakui bahwa Allah hadir, Allah terlibat, Allah turut bekerja, itu yang dewasa dalam rohaninya. Terima kasih. Tadi sudah saya siapkan tapi lupa. Ya. Orang yang bisa mengakui dan bilang kalau Allah itu turut bekerja dalam segala perkara di saat perkara-perkara atau situasi dan keadaan yang tidak baik, itu hanya orang yang mempunyai kedewasaan rohani. Nah ini kita akan belajar ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang dewasa dalam rohani. Yang pertama yaitu dua, nggak apa-apa. Terima kasih. Yaitu Yesus yang menjadi kebahagiaan kita. Ini ciri orang-orang yang dewasa rohani, yaitu Yesus yang menjadi kebahagiaan kita. Yang kedua, mempunyai tujuan hidup, yaitu Tuhan dan kerajaan. Yang ketiga, hidup kita berkenan dalam hadirat Tuhan atau berkenan dalam Tuhan. Nah, yang pertama ciri orang yang dewasa rohani, yaitu Yesus yang menjadi kebahagiaan kita. Bahwa Roma 8 ayatnya Roma 8 ayat yang ke-28 mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ayat yang tengah-tengah, Allah itu turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang benar-benar mengasihi Dia, orang yang benar-benar mencintai Dia, orang yang hidupnya hanya untuk Tuhan atau segala-galanya hanya Tuhan. Jadi orang yang dewasa rohani, yaitu orang yang mengasihi Dia, orang yang mencintai Dia, yang satu-satunya, tidak ada yang lain, Yesus yang menjadi kebahagiaan kita. Jadi apapun yang terjadi, ini langsung yang kedua ya, sebab berkaitan. Yang kedua, bahwa orang mempunyai tujuan hidup, yaitu Tuhan dan kerajaan. Ya. Kalau kita mempunyai tujuan, tentunya fokus. Saya mau ke Malang harus fokus lewat jalannya lekak-lekok mutah.
Tapi kita mempunyai tujuan hidup, yaitu fokus hanya kepada Tuhan. Segala sesuatu, segala perkara yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, kalau kita fokus kepada Tuhan, kita percaya hanya Tuhanlah satu-satunya yang sanggup menolong kita. Dan kita sadar bahwa kalau kita hidup di dunia ini hanya sementara. Dan fokus kita kalau Tuhan sudah naik ke surga, menyediakan apa? Kerajaan surga. Dan yang ketiga itu adalah dengan seiringnya waktu ya, kita diisi mendengar akan firman Tuhan. Dengan sendirinya hidup kita itu belajar supaya hidup kita itu berkenan kepada Tuhan. Nah, di sini kita mengerti, ya, kita tahu ya, ayat Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan di sini. Yuk, Roma 8 ayat 28. Sebetulnya saya juga hafal, takut salah juga. Kita tahu sekarang, Roma 8 ayat 28 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi kita tahu sekarang kenapa kita harus mengalami atau Tuhan izinkan untuk kita mengalami segala keadaan dan situasi yang tidak baik, yang disakiti, yang dirugikan, banyak hal. Kita mengalami kesusahan yang amat berat. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Itu adalah proses. Ya. Makanya ayat ini sungguh luar biasa. Kita tahu sekarang, kalau kita mengalami seperti tadi, saya enggak memberi contoh yang lain seperti saya. Kenapa Tuhan ini harus terjadi? Tapi itu nyata. Nah, di sini dengan berjalanan waktu, Tuhan proses hidup kami. Kita tahu supaya kita menjadi dewasa dalam rohani kita. Supaya kita bisa mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Hanya Yesus yang menjadi kebahagiaan kita, tidak ada yang lain. Sebab ada ayat yang katakan Allah itu cemburu. Dan yang kedua, kita harus mempunyai tujuan hidup. Fokus kepada Tuhan dan kerajaan surga, dan hidup kita itu berkenan sehingga kita tahu bahwa dan kita bisa mengakui bahwa Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tapi dengan catatan, bagi orang yang mengasihi. Jadi oleh sebab itu, ya, ada juga yang ya melihat kami itu kalaupun bukannya ya GR lah, rohani kami kayak apa? Kalau dilihat mungkin sudah dewasa, orang melihat kita itu. Tapi di saat saya dan Pak Jono itu mengalaminya, kenapa? Nah, itu kata-kata kenapa? Coba mulai dari sekarang kita belajar. Dan ayat ini benar-benar waktu setelah sore kita malam gitu berdoa. Hati-hati dengan doa. Saya ingat ya kalau ngomong doa,
paginya setiap pagi kalau kita mau berangkat kerja mesti berdoa. Loh, saat itu loh ya, gak tahu-taunya kita cuma berdoa gantian ya. Pak Jono saat pagi itu berdoa, ajar kami untuk bersyukur, menerima keadaan yang baik ataupun tidak baik. Loh, diuji tenan toh sama Tuhan. Kalau Mary Riana bilang bersyukur, hal yang pertama, ada ayat juga yang mengatakan, hendaklah kamu mengucap syukur senantiasa dalam segala perkara. Loh, itu loh bukan untuk orang Kristen yang ecek-ecek. Itu kalau kita pelajari, oh itu sangat maknanya sangat luar biasa bagi orang yang sudah dewasa. Loh benar, setelah saya alami kena gendam itu kami kan tidak percaya tapi terjadi. Itu oh ya benar, untuk mengucap syukur saat itu loh ya, kita tidak bisa, susah. Tapi setelah dengan berjalannya waktu kita tahu bahwa ayat ini benar-benar mendatangkan kebaikan supaya apa? Supaya kita boleh menjadi dewasa dalam rohani kita. Kita boleh cakap untuk ya menjalani hidup ini. Yang tambah hari nggak tambah susah. Saya itu loh jual ampok, sayuran sudah naik, lombok bunder 100, tak undakne 1000. Ada yang ngerti sih, Bu mundak mboten? Ya naik 1000. Loh ada yang tanya berapa Bu? 6.000. Loh biasanya 5.000. Iya karena ini tak naik nembak nggak jadi. Loh ada juga banyak. Itu, oleh sebab itu mari ya, dengan menerima keadaan ini, baik yang baik tentunya kita mudah untuk merespon. Tetapi dalam situasi yang tidak baik, yang tidak nyaman, mari kita boleh menjadi dewasa dalam kerohanian kita. Kita boleh mengasihi Tuhan, hidup kita boleh fokus hanya kepada Tuhan dan kerajaan surga. Dan hidup ini tambah hari tambah berkenan di hadapan Tuhan. Ya, sepele, oh tapi susah. Benar-benar loh, benar-benar susah. Sebab kita tahu ya, kita tahu sekarang, ya itu kita tahu bahwa Allah itu memang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Ya, itu ayat mas kita ingat. Jadi kita mau dewasa dalam hal kerohanian kita untuk menerima situasi dan keadaan yang tidak baik, yang tidak nyaman, yang menjadi bikin kita susah. Kita menjadi dewasa. Ya, inilah yang menjadi renungan firman Tuhan karena waktu juga ya. Makanya saya sampai belajar di sini yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah ada sendiri. Ya. Mari satu hal bahwa kita boleh menjadi dewasa dengan keadaan-keadaan yang Tuhan izinkan menjadi proses di dalam setiap kehidupan kita supaya kita boleh menjadi dewasa dan cakap untuk menghadapi hidup ini. Ada pujian yang mengatakan, ini saya benar-benar salut dengan orang yang menciptakan lagu ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, baik musim panen, baik musim paceklik, bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Mari bantu kami singer.
kiranya kita masuk di musim-musim di mana kita tidak mampu menegakkan muka lagi. Ada kalanya kita tidak mampu lagi menahan air mata kita karena kesulitan, kesusahan, kesukaran yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita melihat cara Tuhan yang ajaib. Mari sama-sama kita membuka hati kita dan kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau sumber kebahagiaan di dalam kehidupanku. Lihat betapa banyaknya Tuhan menolong kehidupan kita. Lihat begitu ajaib karya Tuhan mengerjakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap musim kehidupan yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu di dalam setiap musim kehidupan kami Engkau ada bersama-sama dengan kami. Ketika waktu susah, ketika waktu yang sulit, ketika masa-masa sukar menghantam kehidupan kami tahu kami punya Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa untuk melepaskan setiap beban dan masalah kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah datang di dalam kehidupan kami. Engkaulah satu-satunya sandaran kami. Engkaulah satu-satunya pengharapan di dalam kehidupan kami. Dan kami mau mempertaruhkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur, sebab kami tahu Engkau sumber kebahagiaan kami. Engkau tujuan hidup kami yang akan memelihara hidup kami sampai Engkau datang kali yang kedua. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu sudah datang di dalam kehidupan kami. Materaikan firman-Mu dalam hati, pikiran dan kehidupan kami, biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Kami tetap teguh di dalam Engkau, iman percaya kami semakin ditambah-tambahkan di dalam Engkau. Berkati Ibu ya Susana yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau memakai dia lebih hari lebih heran di dalam Engkau. Dan kami semua wanita yang ada kami diberkati dan hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengucap syukur, kami berdoa. Dan kami alaskan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji akan nama Tuhan. Mari yang bertugas kolektan, kita akan tundukkan kepala Tuhan. Terima kasih. Biar Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami mau memberikan persembahan. Kami percaya Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia memberikan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Puji akan nama Tuhan. Terima kasih buat persembahan ibu-ibu semua.
Besok hari Selasa yang bertugas adalah kelompok 4, baik WL, Singer, dan Kolektan. Hanya itu pengumuman, nanti yang mau ikut ke rumah duka, penghiburan di Nobo bisa tinggal ya. Puji akan nama Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada saat sore hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri, nanti Ibu Gembala yang akan tutup di dalam doa. Kami memuji kebesaran. Sudah berkumpul bersama-sama mendengar kebenaran firman Allah. Biarlah firman Allah tertanam dalam setiap hati kami. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan waktu yang indah bagi kami semua. Kami boleh menerima kebenaran firman Allah, dan biar kebenaran firman Allah tertanam dalam hati kami, dan kami boleh bersyukur karena Engkau terlalu baik bagi kami. Waktu yang indah kami dapat berikan bersama-sama untuk berbakti untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk sore hari ini. Biar segala kebenaran firman Allah itu tertanam dalam hati kami, menjadi buah yang indah dalam hidup kami, dan kami boleh mengerti akan segala rencana Allah dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah berkumpul bersama-sama, terlebih kami boleh mendengar kebenaran firman Allah. Tanamkan firman Allah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, dan kami bersyukur kami sudah membawa kebenaran firman Allah, dan biarlah kebenaran firman Allah menjadi bagian dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk persekutuan yang manis sore hari ini. Kami berterima kasih karena Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Tuhan masih memberikan waktu bagi kami untuk berkumpul bersama-sama, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Sementara kami akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Sertai kami Tuhan dalam perjalanan nanti, bahkan di dalam keluarga, di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan akhiri ibadah sore hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.